Yes. Timnas Indonesia kedatangan dua amunisi baru jelang lawan Filipina. Shin Tae-yong full senyum. Siapa saja? Berbahagialah fans Timnas Indonesia. ST tak main-main. Shin Tae-yong turunkan 4 pemain paling berbahaya lawan Filipina. Bakal dimainkan sejak menit awal. Siapa saja mereka? Belum main udah kena mental duluan. Pernyataan pelatih Filipina jelang lawan Timnas Indonesia bikin kalian bangga, sekaligus optimis Timnas Indonesia lolos putaran ketiga. Shin Tae-yong harus tonton video ini. 3 hal yang harus diperbaiki Timnas Indonesia jelang lawan Filipina. Mungkin teman-teman juga akan sepakat dengan 3 hal ini. Berpotensi jadi ancaman mengerikan untuk Timnas Indonesia. Tegas. Ini pesan Erick Thohir untuk Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia jelang lawan Filipina. Alhamdulillah, bikin bangga. Palestina ukir sejarah pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia segera menyusul. Inilah 6 kabar Timnas Indonesia hari ini. Simak baik-baik. Jangan lupa subscribe dan tonton video ini hingga selesai agar kalian tidak gagal paham. Terima kasih. Yes. Timnas Indonesia kedatangan 2 amunisi baru jelang lawan Filipina. Shin Tae-yong full senyum. Siapa saja? 2 pemain naturalisasi tambahan bakal memperkuat Timnas Indonesia saat menjamu Filipina di matchday pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selasa 11 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum membahas siapa pemain yang dimaksud, Timnas Indonesia wajib menang atas Filipina. Jika menang atas Filipina, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara jika imbang atau bahkan kalah, lolos atau tidaknya Timnas Indonesia ke babak selanjutnya tergantung hasil akhir laga Irak versus Vietnam. Untung bagi pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ia bakal diperkuat 2 pemain naturalisasi tambahan. Harapannya, pemain naturalisasi ini membantu Timnas Indonesia membungkam Filipina. Lantas, siapa saja 2 pemain yang dimaksud? 1. Jai Idzes. Jai Idzes siap tempur melawan Filipina setelah absen melawan Irak karena baru tiba di tanah air pada Rabu, 5 Juni 2024. Kehadiran bek bertinggi badan 190 cm ini sangat dibutuhkan untuk menghalau pemain-pemain depan Filipina yang dikenal memiliki kecepatan. Patut diingat, ada satu catatan menarik tiap kali Jai Idzes memperkuat Timnas Indonesia. Tiap kali bek Venezia FC ini bermain, Timnas Indonesia selalu menang. Tak cuma menang, Timnas Indonesia juga tidak kebobolan dalam 2 pertandingan tersebut. Karena itu, tuah Jai Idzes sangat dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Nantinya, bek 24 tahun ini akan mengisi posisi peninggalan Jordi Amat yang terkena kartu merah kontra Irak. 2. Kelvin Verdong. Satu nama lain adalah Kelvin Verdong. Setelah resmi mendapatkan paspor Indonesia pada Selasa 4 Juni 2024, Kelvin Verdong dinyatakan resmi berpindah federasi dari KNVB ke PSSI pada Rabu, 5 Juni 2024. Alhasil, fullback kiri 27 tahun itu bisa diturunkan melawan Filipina. Jika tidak mengalami masalah kebugaran, posisi wingback kiri Timnas Indonesia hampir pasti ditempati Kelvin Verdong. Tusukan atau umpan-umpan silang Kelvin Verdong berpotensi merepotkan lini pertahanan Filipina. Berbahagialah fans Timnas Indonesia. ST tak main-main. Shin Tae-yong turunkan 4 pemain paling berbahaya lawan Filipina. Bakal dimainkan sejak menit awal. Siapa saja mereka? Timnas Indonesia membidik kemenangan atas Filipina pada matchday terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menghadapi Filipina, di atas kertas Timnas Indonesia seharusnya bisa menang. Namun, The Ascals yang ditukangi pelatih baru, Tom Saintfiet punya potensi mengubur harapan skuad Garuda jika Asnawi Mangkualam CS lengah. Pada laga terakhir kontra Vietnam, Filipina berhasil memberikan perlawanan. Mereka sempat unggul
sebelum akhirnya kalah 3-2. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong harus segera berbenah usai kekalahan dari Irak. Rotasi pemain jadi sesuatu yang bisa dilakukan. Beberapa pemain yang main di babak kedua saat melawan Irak, atau bahkan tidak dimainkan sama sekali bisa diberikan kesempatan. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam diturunkan pada menit ke-65 saat menghadapi Irak. Ia masuk bersama Pratama Arhan dan Ivar Jenner untuk menggantikan Sandy Walsh, Tom Haye, serta Shane Patinama. Meski baru bermain di pertengahan babak kedua, kengototan Asnawi sempat membuat Irak kerepotan. Pemain bertipe seperti dia layak diberikan kesempatan menjadi starter di laga melawan Filipina. Asnawi tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi punya kemampuan untuk menusuk ke pertahanan lawan sampai memberikan umpan akurat. Pemain dengan spirit tinggi sepertinya harus bermain di laga krusial kontra Filipina. 2. Kelvin Verdong. Kelvin Verdong menjadi nama berikutnya yang ada di daftar ini. Saat timnas Indonesia menghadapi Irak, ia belum masuk DSP. Namun setelah proses perpindahan federasinya selesai, Kelvin Verdong dipastikan tersedia ketika melawan Filipina. Pemain NEC Nijmegen ini layak untuk diberikan kesempatan debut. Kelvin Verdong tidak hanya menghadirkan warna baru di sektor kiri timnas Indonesia, tetapi bisa diandalkan ketika mendapatkan tendangan bebas. Ia bisa jadi opsi penendang free kick selain Tom Haye. 3. Egy Maulana Fikri. Shin Tae-yong baru memainkan Egy Maulana Fikri pada menit 89 di pertandingan kontra Irak. Ia dimasukkan untuk mengganti Marcelino Ferdinand. Namun meski hanya bermain sebentar, Egy berhasil memberikan perubahan. Pergerakan dan kemampuan individunya bisa dimaksimalkan saat melawan Filipina. Shin Tae-yong sepertinya bisa untuk menurunkan Egy sebagai starter. Ia bisa dipasang sebagai penyerang lubang, winger, atau bahkan bertindak menjadi false nine. 4. Jai Itzes. Jai Itzes bisa dipasang sebagai pendamping Rizky Ridho dan Justin Hubner atau Sandy Walsh dalam formasi 3-4-3. Kemampuan bek Venezia itu sudah tak perlu diragukan. Selain kuat dalam bertahan, Jai Itzes juga bisa diandalkan sebagai pencetak gol. Dengan tubuh jangkungnya, ia dapat jadi ancaman serius ketika timnas Indonesia mendapatkan tendangan penjuru atau sepak pojok. Belum main udah kena mental duluan. Pernyataan pelatih Filipina jelang lawan timnas Indonesia bikin kalian bangga, sekaligus optimis timnas Indonesia lolos putaran ketiga. Pelatih timnas Filipina, Tom Saintfiet mengatakan bahwa tim asuhannya akan coba bermain sebaik mungkin pada laga matchday terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua melawan tuan rumah timnas Indonesia. Tom Saintfiet berjanji akan menampilkan permainan terbaik melawan timnas Indonesia. Meski skuad Garuda diakuinya sangat kuat dan sedang lapar memburu kemenangan guna lolos ke putaran selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikatakan Saintfiet setelah timnya menelan kekalahan tipis dengan skor 2-3 dari tuan rumah Vietnam. Filipina akan bermain sebaik mungkin meski Indonesia memang sangat kuat dan lapar kemenangan, kata Saintfiet seperti dilansir dari laman resmi AFC. Meski demikian, Saintfiet sepertinya sadar diri. Terlebih, rekor pertemuan mengatakan bahwa The Ascals, julukan timnas Filipina, hanya mendapatkan 1 kemenangan dan 3 imbang dari 8 pertemuannya melawan skuad Garuda Senior. Kami memiliki banyak serangan berbahaya. Tapi, saya pikir hasil paling masuk akal di Jakarta nanti adalah hasil imbang, tutup pelatih 51 tahun asal Belgia itu. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk langsung memastikan kelolosan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Filipina dipastikan sudah kandas di putaran kedua setelah baru mengoleksi 1 poin dari 5 pertandingan Grup F menuju matchday pamungkas pada pekan depan. Shin Tae-yong harus tonton video ini. 3 hal yang harus diperbaiki timnas Indonesia jelang lawan Filipina. Mungkin teman-teman juga akan sepakat dengan 3 hal ini. Setidaknya ada 3 hal yang harus diperbaiki timnas Indonesia usai kalah dari Irak pada laga Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kekalahan ini membuat tekanan ada di Indonesia jelang laga selanjutnya melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 11 Juni malam waktu Indonesia Barat. Pasalnya saat ini Indonesia yang ada di posisi kedua klasemen Grup F cuma unggul 1 poin atas Vietnam di peringkat ketiga. Vietnam juga masih menyisakan 1 laga melawan Irak. Supaya mendapatkan hasil maksimal yaitu kemenangan, Timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong wajib memperbaiki beberapa hal. 1. Penyesalan akhir. Penyakit lama yang masih sulit ditemukan penawarannya ini memang harus segera dievaluasi oleh Shin Tae-yong. Di laga melawan Irak, aspek tumpulnya finishing sangat terlihat. Indonesia bukan tanpa peluang karena mampu melepaskan 9 tembakan, tapi cuma 1 peluang yang mengarah gawang. Berbanding dengan Irak yang tampil efektif dengan mampu mencetak 2 gol dari tidak terlalu banyaknya peluang. 2. Kesalahan sendiri. Blunder begitu banyak dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia di laga melawan Irak. Pelanggaran Jordi Amat yang berujung kartu merah, hingga pelanggaran Hernando Ari jadi contoh kesalahan sendiri yang fatal. Kesalahan Hernando saat menerima back pass jelang laga, usai juga jadi sorotan yang kemudian berbuah gol kedua Irak. Kesalahan sendiri macam ini tidak boleh lagi terjadi di laga kontra Filipina. Jika menghindari terdengar mustahil, maka para pemain Timnas Indonesia wajib meminimalisir kesalahan sendiri itu, terlebih di daerah permainan sendiri. 3. Distribusi bola. Timnas Indonesia memang memegang penguasaan bola di laga melawan Irak, tapi distribusi bola ke daerah permainan lawan sangat minim. Tom Haye yang dikawal ketat nampak kesulitan mengalirkan bola. Kondisi ini perlu dicari jalan keluarnya oleh semua pemain di lapangan demi dapat menembus pertahanan Filipina di laga selanjutnya. Distribusi bola yang lebih cair dan berjalan juga bisa memperbesar peluang Timnas Indonesia untuk mencetak gol. Berpotensi jadi ancaman mengerikan untuk Timnas Indonesia. Tegas. Ini pesan Erick Thohir untuk Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia jelang lawan Filipina. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menilai Filipina sudah berubah dan bisa menjadi ancaman bagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan alias 3 poin untuk lolos. Saat ini posisi Timnas Indonesia bisa digeser Vietnam, karena kedua tim hanya selisih 1 poin. Erick Thohir menilai peluang Timnas Indonesia untuk lolos masih terbuka. Akan tetapi ia mengingatkan bahwa Filipina bukan tim yang seperti dulu, sehingga jangan dianggap remeh. Peluang lolos ke putaran ketiga memang masih ada, kata Erick Thohir. Lawan terakhir Filipina nanti tanggal 11 Juni. Mereka tidak seperti dulu dan juga berpotensi untuk memberi ancaman sebab kita hanya imbang 1-1 saat bermain tandang. Saya yakin Filipina yang sekarang berbeda dengan yang dahulu. Ketua Umum Filipina Footballnya baru dan menyampaikan ingin seperti Indonesia. Jadi jangan melihat Filipina sebagai tim yang rendah. Jadi kembali harus evaluasi agar kita lolos ke babak berikut dengan meraih kemenangan. Ujarnya dilansir dari laman PSSI. Alhamdulillah, bikin bangga. Palestina ukir sejarah pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia segera menyusul. Timnas Palestina mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Setelah hasil imbang tanpa gol melawan Lebanon pada matchday 5 Grup I kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua di kandang sementara mereka di Qatar, Kamis, 6 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat. Ini pertama kalinya Timnas Palestina bisa menembus fase lanjut kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Meski negaranya dibombardir oleh militer Israel dan tak bisa berkandang di negara sendiri, Singa Canaan, julukan Timnas Palestina, tetap tampil kuat dan sudah mengumpulkan 7 poin di Grup I. Pada pertandingan kemarin, Palestina hanya butuh hasil imbang untuk lolos dan berhasil mencapainya meskipun Lebanon bermain kasar dan mendapatkan 7 kartu kuning. Hasil ini juga memastikan tempat Palestina di Piala Asia yang akan digelar 2027 mendatang di Arab Saudi. Cetak sejarah. Timnas Palestina sebelumnya telah mencatat sejarah dengan mencapai fase gugur Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada awal tahun 2024 ini. Para pemain menghadapi situasi sulit, seringkali was-was, sehingga sulit fokus di lapangan.
Menjelang Piala Asia Januari lalu, striker Mahmud Wadi menerima kabar bahwa sepupunya Gaza. Beberapa pemain lain juga kehilangan orang terdekat akibat blokade Israel. Beberapa pemain, termasuk Ibrahim Abuimeir, Ahmed Kulab dan Khalid Al-Nabris, tidak dapat bergabung dengan tim karena terjebak di Gaza sejak November tahun lalu. Tapi, nyatanya para pemain tetap mampu profesional di atas lapangan hijau dan mengukir pencapaian yang tentunya sangat membanggakan untuk seluruh warga Palestina. Setelah mencapai fase gugur Piala Asia, Timnas Palestina kini mampu menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapaian membanggakan itu bisa segera diikuti Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Andai mampu mengamankan kemenangan pada matchday terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua melawan Filipina pada 11 Juni nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, skuad Garuda akan mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah.